Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 27 April 2025 sebagai berikut. Ralat Warta Jemaat ibadah keluarga di kelompok pelayanan 7B pada Selasa 29 April. Dalam Warta Jemaat tertulis keluarga Daniel Pongsilurang, seharusnya keluarga Penatua M. Tanan Langsa. Dan di keluarga Elizabeth Tanan Sampe, seharusnya keluarga Elma Perangan atau Mama Agung. Harap maklum. Poin ke-19, kegiatan lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 28 April jam 9 di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin ke-21, disampaikan kepada warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Yonatan Mangalo saat ini tidak berada di tempat karena menghadiri wisuda anak kekasih Joy Mangalo di Bandung. Harap maklum. Poin ke-22, penguraian Bapak Pendeta David Tiranda dan peneguhan Ibu Pendeta Rita Indrawati STH MTH pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 jam 9 di halaman Gereja Jemaat Rantepao. Poin nomor 23, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Evin Lebang Tangkelayuk SE dengan Saudara Efrain Sambunna Rindo STH dilaksanakan pada hari tanggal Senin 5 Mei 2025 jam 9 di Gereja Toraja Jemaat Langda. Resepsi perkawinan hari yang sama di Misliana jam 12.30. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin nomor 24, acara penghiburan pemakaman almarhum Anton Saniba, orang tua dari Bapak Marli Saniba, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6 di Lembang Bangkelekila, Kecamatan Bangkelekila dilaksanakan pada hari Senin 28 April sampai Selasa 29 April mantarima tamu. Hari Rabu 30 April 2025 ibadah pemakaman. Mohon dukungan warga jemaat Rantepao. Penggantian pelayanan firman pada hari ini yang seharusnya Pendeta Yusuf Paliling karena kurang sehat jadi digantikan oleh Bapak Pendeta Ersom Manginte. Tambahan warta jemaat, Yayasan Perguruan Kristen Toraja, Sekolah Menengah Atas SMA Kristen Rantepao, sehubungan dengan berakhirnya tahun ajaran 2025-2024 dan akan memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, Panitia Sistem Penerimaan Murid baru menyampaikan jadwal penerimaan sebagai berikut. Tanggal 3 Februari sampai 9 Mei 2025 pengambilan dan pengembalian formulir untuk jalur prestasi dan non-akademik. Kedua,
tanggal 3 Februari sampai 7 Juli 2025 pengambilan dan pengembalian formulir untuk jalur tes atau reguler. Sekian tambahan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat Paskah. Segala hormat dan puji kepada Tuhan yang berkenan menghimpunkan kita bersama, mengalami kasih-Nya dalam persekutuan ini. Masih dalam suasana Paskah, dengan penghayatan bahwa Yesus Kristus benar-benar sudah bangkit dan para murid adalah saksinya. Para murid yang menyaksikan bersukacita dan percaya. Kita pun di sini karena percaya kepada Yesus telah bangkit, membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa dan memberi hidup baru. Karena itu, percayalah. Sebagaimana tema yang menuntun kita dalam ibadah ini. Jemaat kekasih Tuhan disilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan, Allah dimuliakanlah bersama Putra Tunggal-Nya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat Paskah, kasih dan damai Kristus yang bangkit besertamu. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian kita dari Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29.
akan dibacakan secara responsoris. Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa melakukan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi pada pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Aku akan menghubungkan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Amin. Kita memuji Tuhan. Pokok mazmurku yakni Tuhan, Dialah pohon selamatku. Pokok mazmurku yakni Tuhan, Dialah pohon selamatku. Bersama umatku lakukan, tanganmu kuat dan teguh. Tiada ku mati, tapi hidup. Mulutku mengisahkannya. Habis dihajar tangan itu, aku diangkat olehnya. Dengarkanlah ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini juga yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Menjalani kehidupan kita tak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita acap kali melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang mengakibatkan dosa bagi kita. Kita telah mendengarkan perintah Tuhan sebagai cermin untuk kehidupan kita. Dan jikalau kita jujur di hadapan Tuhan, maka nyatalah segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang Maha Kudus dan Maha Tahu, mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami dengan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami.
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, firman Tuhan yang datang kepada kita dari Mazmur 118 ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil pundi dijalankan, kita memuji Tuhan, manusia yang Maluku menabur benih.
Natura untuk pembangunan gedung Bunga Lalat. Ya, Bapak Ibu, sini ada persembahan Natura yang akan kita uangkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan gedung pelayanan Bunga Lalat ini. Caranya adalah lelang Amerika. Bapak Ibu angkat tangan, teman-teman majelis gereja akan menjalankan pundi. Bagi Bapak Ibu yang angkat tangan, boleh juga bersuara. Mari, ini apa namanya? Markisa, ya. Silakan Bapak Ibu. Pundi di lantai 2 juga. Ya, lagi-lagi lagi-lagi 3 kali di sana. Nah, ini telur bebek, tapi ada telur angsa. Ya. Ya, terima kasih dipersembahkan kembali yang tadi. Ini dan ndok taloklan. Silakan Bapak Ibu, masih cara tadi. Angkat tangan, pundi dijalankan. Ini jarang-jarang didapat ini telur yang satu ini. Silakan Bapak Ibu. Lagi-lagi. Saya mau 3 kali, kalau tidak ada. Oh, ada di sana. Ya, ini yang tadi dipersembahkan kembali. Terima kasih Ibu yang memang kita lelang biasa. Dengan bersuara. Berapa? Berapa? Eh? 50. 50. 50.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini Bitanya di sana upet Ya, 2 Samonggo, kisah ngalok may selatan. Wah. Nah, yan nabasa kisah uki ko matapung liu teh. Ya, bukan makorok tapi matapung. Silakan Bapak Ibu, sangkurin teh ke di nasu ya. Pira,
50.000 satu kali. 50.000 satu kali, dua kali, tiga kali. Oh. Ya, misa apa tundok talok lan? Pira? Pulau naman nakurangi. 50, 100. Satu kali. 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menguangkan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang datang mempersembahkannya. Tuhan memberkati kita semua. Sebentar hasilnya disampaikan berapa. Bapa yang tentunya hidup dan kehidupan dan segala yang ada pada kami. Saat ini kami bersyukur kesempatan memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan berkati untuk kemuliaan nama Tuhan yang masih ada pada kami. Tuhan berkati pula dan kami bisa gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nyanyian syukur persembahan, Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Limpah ruah kasihku ku serahkan padamu, diriku seutuhnya milikmu selamanya, milikmu selamanya. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui persekutuan ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini, baik kami yang ada di dalam ruangan ini juga kekasih-kekasih kami yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Kami syukuri segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang tiada berkesudahan kami alami dalam hidup ini. Dalam sepekan perjalanan kehidupan kami, dalam segala giat dan kerja kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam segala kegiatan yang kami telah jalani hingga pada saat ini. Bahkan ya Tuhan, Engkau telah menggerakkan hati kami untuk meninggalkan segala kesibukan kami pada pagi ini
Kami datang di hadapan-Mu menyatukan hati kami menyembah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami nikmati dalam sejauh kehidupan yang kami alami hingga pada saat ini. Kini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan merenungkan bagian-bagian dari firman-Mu. Engkau ya Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kepada hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk membacakan bagian-bagian dari firman-Mu, hamba-Mu yang akan menguraikannya melalui khotbah dan sidang jemaat yang akan mendengarkannya, kami semua diperlengkapi oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan nyata dan memampukan menguatkan kami melakukan kehendak Tuhan dalam sejauh kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam menjalani hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, yang sudah bangkit mengalahkan maut, kami naikkan doa ini kepadamu, ya Allah Bapa kami. Amin. Wahyu kepada Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 32. Firman Tuhan, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya,
kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan kita selanjutnya dari Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Kita membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat
yang dikasihi Tuhan yang ada dalam ruangan ini, juga Bapak Ibu sidang jemaat dan saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita saat ini. Tidak ada sesuatu yang dapat menjadi penghalang dalam kehidupan kita sesungguhnya bila kita menghayati bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima dan menikmati kebaikan Tuhan untuk tidak memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin. Pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan sepekan ini kita akan menghayati tema dalam perenungan kita hari ini, percayalah. Ma patongan ko, percayalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, banyak pertanyaan di sekitar kebangkitan Yesus yang dikemukakan oleh orang-orang di luar dari orang percaya kepada Kristus. Hal yang sering ditanyakan ialah apakah memang Yesus itu sudah bangkit atau memang bangkit? Karena ada pemahaman bahwa yang mati itu bukan Yesus tetapi diserupakan. Dan berbagai-bagai pertanyaan termasuk kesangsian atau sikap dari Thomas di dalam bacaan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus adalah dasar dari iman kita, dasar dari sukacita kita. Sebab melalui kebangkitan Yesus tidak hanya kita terima sebagai iman dan sebagai bukti dari iman kita, tetapi kita terima bahwa Yesus ini memang benar bangkit. Itu adalah fakta sejarah. Ketika Yesus dikuburkan, maka orang akan berpikir bagaimana mengamankan sehingga kubur Yesus ini ditutup dengan rapat supaya jenazahnya tidak dicuri orang. Dan tempat di mana ia dibaringkan itu telah kosong. Minggu yang lalu pada hari Paskah kita telah merenungkan tentang itu. Yang jelas ialah bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta dan sesuatu yang benar terjadi, menjadi dasar dari iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Yakni bahwa melalui kebangkitan Yesus itu membawa kelepasan, membawa pembebasan, kita ditebus dari dosa kita, dan seluruh ciptaan Allah dipulihkan. Itu adalah karena kebangkitan Yesus. Di dalam bacaan kita dari Mazmur pasal 118 dinyatakan di sana tentang kelepasan yang dialami oleh umat Allah yang digambarkan oleh pemazmur melalui nyanyian, di mana tekanan dan penderitaan dan tekanan hidup dari musuh-musuhnya mengelilinginya, digambarkan sebagai lebah yang mengerumuni. Tentang tekanan dan kesulitan hambatan yang didapatkannya, tetapi mengalami pembebasan, dan itu hanya dikerjakan oleh Allah. Kalau kita membaca dari Wahyu pasal 1 yang telah kita baca Bapak Ibu, juga hal yang sama ditekankan di sana, di mana umat Allah mengalami tekanan, mengalami penderitaan, dan Yohanes di Pulau Patmos melihat penglihatan tentang pembebasan melalui salib Kristus itu. Sehingga bagi mereka tidak lagi larut di dalam penderitaan itu, di dalam tekanan itu, tetapi mereka bangkit, mereka bangun, dan mereka bersemangat, mereka punya harapan. Dan apa yang digambarkan dalam Kisah Rasul pasal 5 dari bacaan kita, kebangkitan Yesus inilah yang membuat para rasul ini bersemangat dan memiliki kekuatan yang datang dari Allah di dalam diri mereka untuk bersaksi tentang Yesus itu.
Kilas balik tentang Petrus berbanding berbalik dengan apa yang telah dinyatakan di dalam bacaan kita pada hari ini. Ketika Yesus ditangkap, bagaimana sikap Petrus kita tahu. Dia menjadi takut adanya. Tetapi justru itu berbanding berbalik di dalam bacaan kita. Mereka, Petrus dan kawan-kawan ini dengan semangat, dengan sukacita, berbanding berbalik dengan apa yang dialami ketika Yesus ditangkap, yaitu mereka dilanda ketakutan, tetapi kini dengan semangat dan kekuatan yang diberikan oleh Allah di dalam Roh Kudus, sehingga mereka semangat. Dan bahkan dari hasil pemberitaan itu, orang-orang yang mendengarkan meresponnya dengan demikian, apa yang kami dapat perbuat? Yang tadinya menjadi penakut, tetapi kini menjadi orang yang berani dalam menyaksikan tentang Yesus. Tadi yang menyangkal Yesus, tetapi kini ia menjadi pemberani menyaksikan tentang Yesus yang sudah bangkit itu. Karena kekuatan dari Allah dan keyakinan tentang kebangkitan Yesus itulah yang membuat bersukacita dan dengan semangat menyatakan kesaksiannya. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jika demikian, sikap seperti apa yang patut kita nyatakan sebagai orang yang percaya yang telah menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dari kebangkitan Kristus ini yang telah terjadi, dan sikap apa yang kita patut nyatakan? Di dalam bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 20, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hal yang pertama di sana dikatakan di dalam ayat 21, mulai dari ayat 19 sampai 21. Di sana Yesus menyatakan damai sejahtera. Dengan demikian sikap kita yang pertama itu ialah percaya tentang damai sejahtera Yesus itu. Di tengah-tengah ketakutan para murid, di tengah-tengah pergumulan para murid, di tengah-tengah tekanan yang dialami, jangan-jangan kita nanti mengalami seperti yang dialami oleh guru kita. Mereka mengalami ketakutan dari orang-orang Yahudi, dan karena itu mereka menutup diri dalam suatu ruangan. Dikatakan di dalam bacaan kita bahwa mereka berkumpul di ruangan yang terkunci. Sehabis kita ibadah, mungkin saja gedung bunga alalan ini akan dikunci. Itu pertanda demi keamanan, supaya barang-barang di dalam ini misalnya kalau tidak terpakai itu aman. Itu makanya dikunci. Pintu yang terkunci, ruangan yang terkunci, mereka mengamankan diri. Mereka mengalami ketakutan, tetapi dalam suasana ketakutan itu, dalam tekanan yang dialami itu, maka Yesus datang menjumpai dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam pergumulan yang berat, dalam hati dan batin kita yang bergejolak, yang memang diliputi oleh rasa takut yang mendalam itu, lalu ada orang yang datang menolong kita. Kalau kita dalam pergumulan, ada orang yang menawarkan solusi. Dalam duka cita, ada orang yang datang menghibur kita, maka kita akan kuat. Murid Yesus yang ada dalam keadaan itu, dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam suasana ketakutan, Yesus datang menjumpai. Walaupun awalnya mereka tidak kenal kalau ini adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ini tidak hanya suasana hati kita, tetapi damai sejahtera itu melingkupi seluruh kehidupan kita.
Apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, apa yang kita hadapi, itu semua adalah lingkupan dari damai sejahtera. Tidak hanya soal perasaan yang enak, yang sukacita, tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Tidak hanya bagian-bagian hidup kita, tetapi damai sejahtera itu melingkupi seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan di dalam hidup ini. Karena damai sejahtera dari Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tekanan hidup yang kita alami, pergumulan kita, mungkin relasi kita dengan sesama, relasi dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, di tempat kerja kita. Kita khawatir tentang anak-anak kita, masa depan mereka, anak cucu kita. Kita khawatir tentang pekerjaan kita dan berbagai yang kita gumuli dalam hidup ini. Tetapi dalam keadaan kita yang demikian itu, Yesus tetap bersama-sama dengan kita, menyatakan damai sejahteranya. Dan damai sejahteranya ini tidak hanya terbatas waktu, tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-22 bacaan kita, percaya bahwa Dia akan menguatkan, menuntun Bapak Ibu Saudara-saudara dalam hidup ini, karena Roh Kuduslah yang menguatkan. Dalam ayat yang ke-21 dan 22, 23, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan itulah yang memampukan para murid ini menguatkan yang tadinya takut, yang tadinya mengurung diri, yang tadinya mengunci ruangan di mana mereka ada di situ, tetapi kini mereka dengan semangat, dengan sukacita memberitakan tentang Yesus yang bangkit itu, tentang kuasa Yesus yang mereka telah alami. Dan Yesus itulah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui kuasa Roh Kuduslah, melalui Roh Kudus yang diam dan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara kita semua dalam hidup ini. Sehingga ketika kita pikirkan secara manusiawi kita, rasanya kita tidak sanggup. Tetapi Roh Kuduslah yang menuntun dan menguatkan kita. Memang ini adalah pengakuan yang klasik. Tetapi apakah memang benar bahwa kita sungguh-sungguh punya penyerahan diri, bahwa Roh Kuduslah yang menopang, menuntun kita? Bayangkan para murid, Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi merasa takut, merasa tertekan. Pada 2 hari itu, yaitu hari pertama, minggu itu yaitu hari kebangkitan Kristus. Dan kemudian hari pertama lagi, pada hari ke-8 dari mereka bertemu, ini adalah cikal bakal dari persekutuan yang diletakkan di atas kebangkitan Kristus, yang menjadi cikal bakal dari persekutuan sebagai umat Allah. Kita perhatikan Bapak Ibu, hari pertama mereka kumpul, lalu mereka kumpul lagi pada hari ke-8, pada minggu, hari minggu depannya lagi. Yang mendasari dari kita, yang menjadi cikal bakal dari persekutuan sebagai umat Allah yang dimulai oleh para rasul, yang adalah menyaksikan tentang Kristus yang sudah bangkit itu. Dengan demikian bahwa kebangkitan Kristus itu yang menjadi dasar dari persekutuan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah datang dan menyatakan damai sejahtera dalam kehidupan kita, khususnya dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan itu. Damai sejahtera dalam 2 perikop bacaan kita dari Injil Yohanes 20 ini, Yesus 2-3 kali menjumpai dan mengatakan damai sejahtera. 3 kali damai sejahtera itu dinyatakan bagi mereka. Bahwa sungguh-sungguh mereka dipersiapkan untuk menyampaikan dan menyatakan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Dan hal yang ketiga di dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah
bahwa Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita setiap saat. Ia dengan penuh kasih. Bayangkanlah Thomas ketika itu tidak ada di tempat. Tetapi Yesus tidak mengatakan, "Sudahlah kau Thomas, tidak usah. Mau percaya tidak, terserah." Tidak. Tetapi ketika pertemuan yang pertama itu di mana Yesus menyatakan diri kepada para murid, di mana Thomas dia ada, maka kedua kalinya lagi pertemuan itu Yesus datang dan menampakkan diri kepada Thomas. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tidak ada di antara kita yang tidak menikmati dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua kita sebagai orang yang percaya menikmati dan mengalami cinta kasih Tuhan, mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Tidak ada di antara kita sebagai orang yang percaya yang tidak menikmatinya. Allah memedulikan kita. Kristus yang bangkit itu peduli dalam kehidupan kita. Dalam sekecil apapun pergumulan kehidupan kita, tantangan hidup yang kita alami, Yesus ada di sana. Dia tidak mengatakan cukuplah, tetapi terus menerus dalam kehidupan kita kasih-Nya nyata. Ketika kita jatuh di dalam hidup ini, maka kita diingatkan kembali tentang kasih karunia Allah yang kita alami di dalam Kristus. Karena itu kita setiap minggu kita diingatkan kembali tentang damai sejahtera kasih karunia yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam pengampunannya. Bagi kita diingatkan kembali bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah, dan dengan itulah menyatakan dan memampukan kita menjalani hidup ini. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, percayalah. Hal yang keempat ialah percayalah. Walaupun secara fisik kita tidak lihat tentang kebangkitan Kristus, tetapi di dalam iman kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang sudah mengalahkan maut itu dan memberi semangat dan sukacita bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk kita, tetapi di dalam bacaan kita, murid-murid Yesus yang selanjutnya disebut sebagai rasul, saksi tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Mereka diutus, diperlengkapi dengan kekuatan dan semangat, mereka pergi menyampaikan dan bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Dan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari tidak lain ialah tentang kesaksian. Kita sebagai orang-orang yang telah menikmati kebaikan dan damai sejahtera Allah itu tidak berhenti pada diri kita, tetapi kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi ciptaan Allah yang lain. Dimanapun kita berada. Kadang kita menyangka bahwa karya Kristus itu hanya bagi kita manusia. Tidak. Tetapi karya Kristus, kebangkitan Yesus ini menyangkut dan melingkupi seluruh ciptaan. Tidak hanya bagi manusia, tetapi seluruh ciptaan. Alam di mana kita berada, lingkungan di mana kita berada. Tanggung jawab kita untuk melihat itu dan mengelolanya demi kebaikan bersama, sebagai konsekuensi bahwa kita percaya kepada kebangkitan Kristus. Percaya kepada kebangkitan Kristus bukan hanya soal pengakuan, tetapi soal implementasi kita dalam seluruh kehidupan kita. Percaya kepada kebangkitan Kristus tidak hanya sebatas pengakuan kita, tetapi itu akan nyata di dalam seluruh kehidupan kita.
Karena itu akan berbeda orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus yang telah menerima kasih karunia daripadanya dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Disitulah kita disebut sebagai orang yang dikuduskan, disendirikan untuk bersaksi, untuk menyatakan kesaksian kita melalui perbuatan dan hidup kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terus dalam pengakuan seperti pengakuan Thomas di dalam bacaan kita ayat 28, Ya Tuhanku dan Allahku. Kita terus dalam pengakuan kepada Kristus, ya Tuhanku, ya Allahku, dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Sehingga hidup kita, saudara-saudara, menjadi hidup yang bersyukur dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan di mana kita berada. Sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang telah percaya kepada kebangkitan Kristus. Roh Kudus menolong, menguatkan dalam menjalani hidup ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hening sejenak melalui saat teduh. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam bingkai tema percayalah, mak patonganku. Tentu ini ungkapan tidak hanya sekedar pengakuan melalui perkataan kita, ungkapan kita, tetapi sebagai keputusan hati kita untuk terus percaya dan menaruh harap kita seumur hidup kepada Kristus yang telah bangkit. Kita akan naikkan doa syafaat. Sebelumnya ada pujian. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kami dari Paduan Suara Mamasa Oikumene Singers yang biasa dikenal dengan Mois bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kami kemarin boleh tiba di Toraja Utara di tempat ini. Di dalamnya kami telah melaksanakan rekaman di TS Channel di tempat ini. Dan mohon dukungan doa dari seluruh jemaat Tuhan, kiranya juga kami bisa berpartisipasi dalam lomba Mars PGI. Dan puji Tuhan juga bahwa untuk pelayanan pada kesempatan siang hari ini
kami melakukan pelayanan di Jemaat Rantepao di tempat ini. Kiranya berkenan kepada Tuhan dan seluruh kita diberkati dengan pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih. Oh iya, pada kesempatan siang hari ini kami bersama dengan ketua kami yang juga hadir pada saat ini, Bapak Heri Kurniawan, yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Bisa berdiri, Pak. Iya, ini ketua kami, Mamasa Oikumene Singers. Iya, terima kasih.
Syukur puji Tuhan, terima kasih atas persembahan lagu yang diberikan oleh paduan suara Mois Mamasa. Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Diberikan kesempatan kepada panitia pembangunan gedung Bunga Lalan, Bapak Pendeta Alfred Anggui, disilakan. Sek. Baik, Bapak Ibu, Pak Pendeta, mohon waktu sejenak, sebentar saja. Ini teman-teman panitia pembangunan pemerintah menyampaikan progres kita, kerja kita hari ini. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih untuk dukungan seluruh jemaat. Sampai hari ini semua bisa berjalan dengan baik. Tahun ini kan kita konsentrasi pada pelunasan pinjaman tanpa bunga sebesar 1 miliar. Dan pengadaan sarana nih, sound system, Videotron dan juga kursi. Kursi sementara sudah cukup, sudah lunas, sound system juga. Masih ada beberapa penambahan sebenarnya, teman-teman multimedia ini masih minta tambahan beberapa hal, TV di depan dan juga speaker di atas. Jadi saya bilang kita hold dulu, nanti coba kita lihat keuangan kita. Jadi kita konsentrasi sekarang setelah semua sarana ini lunas, kita konsentrasi pada pelunasan pinjaman kita. Puji Tuhan, kita rencana kita selesaikan 1 miliar itu dalam 1 tahun. Jadi 10 bulan pertama Januari sampai Oktober itu 80 juta per bulan, dan November Desember itu nanti 100 juta per bulan. Mudah-mudahan selesai. Sejauh ini semua berjalan sesuai rencana. Jadi Januari, Februari, Maret kita penuhi janji kita bayar 80 juta. Saya tadi hari apa kemarin bilang, Bu Bendara, bisa nggak kita bayar April nih, ada duit nggak? Ternyata puji Tuhan, saldo kita hari itu 100 juta, jadi besok bisa bayar lagi 80 juta. Jadi terima kasih untuk semua perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita harapkan semua bisa kita lunasi dengan baik. Kita sudah ditolong Tuhan lah sejak tahun lalu. Yang lalu juga bulan lalu itu kita dibantu juga dari pengelola Bunga Lalan. Jadi Bapak Ibu tahu ada pengelola gedung ini dan mereka sudah kelola dengan baik. Jadi bulan lalu itu kami dapat bantuan, panitia dapat bantuan dari pengelola. Kalau nggak salah 22 atau 25 juta tuh nanti bendahara yang laporkan detailnya. Jadi kita harapkan terus dukungan teman-teman jemaat sekalian. Kita boleh penuhi janji kita selesaikan seluruh pinjaman itu tepat pada tahun ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, semangat Pak Pendeta, teman-teman sekalian, Tuhan memberkati. Saat ini kita akan mendoakan persekutuan kita hari ini. Kehadiran kita juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Mendoakan bagi anggota jemaat yang sakit
Opadia pemulihan di Makassar, Ibu Dekatonapa pemulihan di rumah, Nenek Wandi perawatan di rumah sakit, di rumah di Rembon, kemudian Ibu Ilianti Palamba di rumah, Ibu Emi Talesang pemulihan di Jakarta, Ibu Katrina Lembo perawatan di rumah, Oma Deven di rumah sakit Delim, Ibu Pendeta DM Anggui perawatan di rumah dibuat Talololo, kemudian Ibu Paskaula Vera Pelobo di rumah sakit lagi Padada, Bapak Paul Girik Allo Pakiding di rumah sakit Wahidin, kemudian Abraham Diego Rumbewes di rumah sakit Delim, Opa dan Oma Arpin di asrama Kodim, kemudian Opa Jevanka di rumah. Kiranya Tuhan terus memulihkan dan memberi kekuatan kesehatan. Kita akan mendoakan anggota jemaat yang tidak mampu lagi datang beribadah bersama dengan kita karena faktor usia dan juga karena gangguan kesehatan, juga mendoakan bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, dalam pelayanan usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak, dan dalam masa pertumbuhan. Juga kita akan mendoakan bagi anggota jemaat yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini, selamat ulang tahun. Juga berdoa untuk pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Evin Lebang Tangkelayuk dengan Saudari Efraim Rambun Narido pada hari Senin 5 Mei 2025 di Jemaat Langda Gereja Toraja. Kemudian juga rangkaian acara penghiburan dan pemakaman almarhum Anton Saniba, orang tua dari Bapak Marli Saniba. Kemudian berdoa untuk penguraian Pendeta David Kiranda dan peneguhan Pendeta Rita Indrawati pada hari Kamis 1 Mei 2025. Kemudian juga mendoakan penyelesaian gedung Bunga Lalan seperti yang disampaikan Pak Pendeta Alfred tadi, kiranya terus dalam upaya-upaya kita dan boleh selesai dan segala pembenahan boleh diselesaikan. Kemudian mendoakan bagi bangsa dan negara kita, pemerintah, TNI, kepolisian, para medis, guru, petani, buruh, pegawai, dan pedagang, dan berbagai profesi yang digeluti oleh sidang jemaat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita naikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang Tuhan berikan bagi kami melalui kesempatan yang baik yang Tuhan beri bagi kami. Kiranya rangkaian ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami yang menikmati hadirat-Mu baik yang ada dalam ruangan Bunga Lalan di sini maupun yang ada di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah ini secara virtual. Kami percaya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan kami dimampukan dalam menjalani kehidupan kami melakukan kehendak Tuhan dalam sejauh hidup ini, untuk terus percaya kepada Kristus yang sudah bangkit, yang olehnya kami beroleh hidup dan kami saksikan dalam kehidupan kami melalui tindakan dan perbuatan kami dimanapun Tuhan mengutus kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami mendoakan bagi sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan nyatakan pemulihan dan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan karuniakan penghiburan. Yang berbahagia bersuka cita di ulang tahun mereka, Tuhan kiranya semua yang mereka alami adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati setiap kehadiran kami dalam menikmati hadirat-Mu saat ini. Majelis gereja dari kelompok pelayanan 7 yang telah menata pelayanan hari ini, kiranya terus memperlengkapi tim multimedia, juga yang memandu lagu pujian, dan semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, tata usaha poster dan tiap-tiap orang yang Tuhan pakai, kiranya Tuhan terus memperlengkapi dalam tugas penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Jemaat rantai bawah Tuhan berkati mereka di setiap rumah tangga, suami istri, anak-anak, cucu, opa, oma. Tuhan terus perlengkapi dalam menjalani kehidupan di setiap rumah tangga. Anak-anak dan cucu kami dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan, dan juga dalam mempersiapkan masa depan mereka, baik yang ada bersama-sama dengan kami, juga yang ada di tempat-tempat yang lain, di perantauan. Tuhan kiranya memberkati mereka, dan masa depan mereka sungguh ada di dalam Tuhan. Juga ya Tuhan, bagi semua yang telah menata pelayanan dalam ibadah ini pun ibadah-ibadah yang akan dilakukan dalam pekan ini, ibadah-ibadah yang terjadwal baik oleh majelis gereja maupun oleh pengurus OIG, kiranya Tuhan memberkati dan semuanya dapat dijalani dengan baik. Juga ibadah
penguraian dan peneguhan kiranya berlangsung dengan baik. Hamba-Mu yang akan diuraikan dari tengah-tengah jemaat Tuhan di sini pun yang akan diteguhkan kiranya berjalan di dalam rencana Tuhan, dan semuanya itu akan membawa kebangunan bagi jemaat-Mu, dan iman jemaat semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan ini. Paduan suara Mois dari Mamasa Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pelayanan ini, dan kiranya mereka terus dituntun dan diberikan oleh Tuhan berkat-berkat dalam menjalani kehidupan mereka dalam pelayanan ini, dan terus melayani Tuhan melalui paduan suara, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, pemerintah kami, sidang jemaat-Mu dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka dalam sepekan ini. Tuhan perlengkapi mereka di dalam tugas-tugas yang mereka jalani. Juga yang sudah memasuki masa purna tugas, masa pensiun, Tuhan beri semangat dan sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Ibu-ibu rumah tangga yang setia mengurus rumah tangga mereka, Tuhan perlengkapi senantiasa. Dan sidang jemaat-Mu yang melakukan tugas pelayanan pengabdian mereka dalam sepekan ini, kami percaya Tuhan terus memelihara mereka, dan daripadanya itu akan mendapatkan hasil yang baik bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan pimpin sidang jemaat-Mu ketika nantinya kami akan pergi ke dalam kehidupan kami. Tuntun dan lindungi sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya tiba di tempat dengan penuh selamat dan sana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah bangkit mengalahkan maut, telah mengajarkan doa Bapa kami yang kami naikkan bersama-sama saat ini. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Dan
Saudara-saudara yang kekasih, pergilah. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia dan tetaplah percaya kepada Kristus yang bangkit. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segenap Majelis Gereja Jemaat Rantepau dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Esron Manginte yang telah memberitakan firman-Nya bagi kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih. Sebagai nyanyian syukur kita pada siang hari ini, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus sentapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat kekasih Tuhan, natura kita minggu ini sejumlah 595.000. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus